independen, ada syarat di situ dilakukan, di mana syaratnya untuk kita Kabupaten Seluma ini adalah dukungan 10% dari jumlah DPT pemilu yang lalu. Nah, kami tidak berhenti-henti mengucapkan terima kasih karena dukungan pemerintah daerah sampai selesai pemilu pilkada ini kami masih harap pertolongan dan bantuan kerjasamanya. Perekrutan ini dibuka secara umum dan kami mengundang putra-putri terbaik di kecamatan dan di desa untuk ikut bergabung dengan kami keluarga besar KPU dalam rangka menyukseskan pilkada serentak November 27 November besok. Sedangkan untuk saat ini kita tetap masih memegang dulu di PKPU untuk 18. Kita masih menunggu PKPU-nya yang terbaru. Dan harapannya juga di Kabupaten Seluma ini pelaksanaan pilkadanya berjalan baik, aman, kondusif dan tidak ada riak-riak yang berarti. Harapan juga nanti kita bisa mendapatkan pemimpin di Kabupaten Seluma yang bisa menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Hendrik Budiman dalam program Mata Lokal Memilih. Baiklah Tribuners, saat ini kita sudah bersama 5 komisioner KPU Seluma. Ada Ketua KPU Kabupaten Seluma, Pak Henry Arianda. Apa kabar Pak? alhamdulillah sehat. Lalu ada Divisi Sosial dan SDM, Pak Yeprizal. Apa kabar Pak? Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Ibu Heti Nopitasari. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ada Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Pak Anang Ermadona. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terakhir Divisi Hukum dan Pengawasan, Pak Iwan Setiawan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Tribuners, KPU Seluma telah sukses menyelenggarakan Pileg dan Pilpres 2024. Boleh tahu Pak Ketua kilas balik penyelenggaraan Pileg dan Pilpres kemarin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sampaikan untuk Tribun dulu selamat datang di KPU dan Seluma. Alhamdulillah. Kalau bicara kilas balik pelaksanaan pemilu di tahun 2024 memang bukan dalam artian ini kesuksesan dari kami penyelenggara, tetapi awak media Tribun juga paham dan tahu betul bahwa bagaimana partisipasi sumbangsi dalam dan support baik itu pihak eksternal dalam hal ini pemerintahan dan juga seluruh pemangku kebijakan yang kepemiluan yang ada di Kabupaten Seluma baru untuk ada beberapa tahapan kemarin telah kita laksanakan mulai dari awal ketika mulai perencanaan di data ada dan lain-lain sampai ke penghitungnya. Alhamdulillah berkat doa dan juga partisipasi saran terutama ini untuk awak media yang ada kemarin juga menjadi katakanlah sebagai supporting kami dalam sistem pelaksanaan pemilu itu sendiri. Bagaimana media, kalau bicara media, memberikan informasi terkait dengan tahapan dan juga giat yang ada di Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan itu kepada masyarakat. Dan sekali lagi pada kesempatan ini kami atas nama lembaga KPU Seluma mengucapkan terima kasih atas peran serta itu. Alhamdulillah kemarin kita saat ini pada saat ini ya belum seluruhnya terkait dengan tahapan-tahapan pemilu itu sendiri kita selesaikan karena ada beberapa lagi seperti nanti bisa ditanyakan ke divisi dalam hal ini terkait dengan penetapan calon terpilih dalam hal ini kan belum kita lakukan. Jadi tahapan pemilu tahun 2024 itu sesungguhnya pada saat ini, kalau bicara saat ini belum selesai semua. Ada beberapa item giat lagi tahapan yang harus kita lakukan. Dan ini juga mohon doanya pada masyarakat Kabupaten Seluma khususnya untuk bagaimana kita memberikan
demokrasi yang sesungguhnya dalam hal ini kepada masyarakat Kabupaten Suma. Begitu. Pak, untuk penyelenggaraan Pileg dan Pilpres kemarin, Pak, untuk capaian keberhasilan KPU Seluma ini kan ada peningkatan partisipasi pemilih dan capaian penyaluran logistik yang tepat waktu. Itu seperti apa, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ya, memang tadi yang diungkapkan ada terkait dengan logistik dan juga partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat kita untuk pemilu legislatif dan pilpres kemarin itu di angka 84,6%, hampir 85% tingkat partisipasi, dan ini menjadi suatu kebanggaan kita, bahkan masyarakat Seluma terkait dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ini kalau dilihat dari partisipasi. Nah, terkait dengan pelaksanaan tahapan, memang diantaranya selain bukti itu dan lain-lain, ada bagian logistik. Seperti diketahui, kemarin kami sudah mapping di awal tahap perencanaan bagaimana terkait dengan TPS sulit. Kita sudah petakan kemarin ada beberapa kecamatan yang memang lokasi TPS dalam hal ini itu tidak bisa dijangkau dengan kendaraan yang biasa. Artinya harus ada metode kendaraan khusus terkait dengan distribusi itu. Alhamdulillah kemarin terkait dengan itu kita dapat menyelesaikan distribusi terutama logistik pada saat hari H ini tepat waktu sehingga berjalan baik. Pada saat hari H semua logistik itu sudah ada di posisi TPS masing-masing gitu. Dan juga capaian ini kita juga banyak meminta informasi terkait update masalahnya, karena begini, TPS yang kami kategorikan sulit ini lebih dalam artian hanya terkait dengan fasilitas transportasi, terutama jalannya di situ kan. Karena apa? Yang kami kategorikan sulit itu rata-rata mayoritas hampir semua jalan menuju akses TPS itu berupa jalan tanah dan juga topografi bukit. Nah, ini yang agak menjadi tantangan bagi kami. Nah, kemarin pada saat distribusi itu juga ada tantangan tersendiri, seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, bahwa cuaca pada saat itu ada satu hari kita dalam posisi hujan. Alhamdulillah dengan transportasi yang ada dan telah kita siapkan dan juga dukungan baik itu pemerintahan desa yang ada di lokasi itu, sehingga distribusi logistiknya bisa tepat dan juga fasilitas dalam artian angkutan untuk transportasi logistik itu bisa kita siapkan terkait dengan itu. Oke. Tribuners, kini KPU Seluma kembali ditantang untuk menyukseskan pilkada pada 27 November mendatang. Nah, bagaimana tahapannya? Kita kembali bertanya ke Ketua KPU. Pak, untuk persiapan KPU Seluma dalam menghadapi pilkada serentak ini seperti apa, Pak? Pada intinya terkait dengan kalau bicara pilkada, ada beberapa tahapan yang kemarin telah kita lakukan. Banyak hal, terutama terkait dengan dukungan sarana, baik itu sarana pendukungan terkait dengan anggaran, dan alhamdulillah itu kita sudah jalani, dan juga dukungan dari pemerintah daerah selaku yang diberikan kewajiban terkait dengan anggaran ini sudah terrealisasi. Nah, ada beberapa lagi tahapan yang akan kita laksanakan dan juga lagi tahap persiapan dalam ini, mungkin seperti badan ad hoc yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Ayat Rizal, dan juga terkait dengan calon sendiri, baik itu calon perseorangan maupun calon melalui jalur partai politik, dan Bu Eti bisa cerita banyak di situ. Nah, mungkin juga Pak Iwan dalam hal ini nanti kita dalam waktu dekat yang akan disampaikan oleh Pak Ayat Rizal terkait dengan pembentukan badan ad hoc, di mana ada PPK, PPS, dan juga akhirnya bermuara ke KPPS di akhir. Nah, ini juga dari sisi persyaratan, tinjauan regulasi yang mengatur terkait dengan persyaratan itu. Ini mungkin Pak Iwan bisa menyampaikan. Untuk di bidang perencanaan data dan informasi, Bang,
seperti apa persiapannya saat ini sejauh ini? Terkait anggaran, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada pemerintahan daerah Kabupaten Suluba sudah terpenuhi berdasarkan kesepakatan NPHD kemarin di angka 40%, dan insya Allah bulan 6 akan ditransfer lagi menjadi 60%. Kami tidak berhenti-henti mengucapkan terima kasih karena dukungan pemerintah daerah sampai selesai pemilu pilkada ini. Kami masih harap pertolongan dan bantuan kerjasamanya. Oke. Untuk tahapan ini ke divisi sosial dengan Pak Yeprizal, seperti apa Pak sejauh ini tahapan untuk pilkada 2024 ya? Jadi ini penting, yang kita juga termasuk paling penting, ini kaitannya dengan ad hoc. Ad hoc kita mulai dari kecamatan, desa sampai ke TPS. Nah, besok tanggal 23 kita umumkan perekrutan ad hoc untuk di level kecamatan dan di level desa. Perekrutan ini dibuka secara umum dan kami mengundang putra-putri terbaik di kecamatan dan di desa untuk ikut bergabung dengan kami keluarga besar KPU dalam rangka menyukseskan pilkada serentak November 27 November besok. Selain untuk ad hoc ini, kalau divisi sosial apa sih Pak tahapan yang selanjutnya Pak yang dalam waktu dekat? Jadi nanti dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan sayembara terkait maskot dan tagline pemilu kada di Kabupaten Suma. Selanjutnya di bulan Mei nanti insya Allah setelah maskot dan tagline ini sudah ditetapkan, kita akan mengadakan launching pemilu kada. Dan launching ini kami akan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Suma supaya memanggil masyarakat Kabupaten Suma jangan sampai nanti turun dari 84% yang disampaikan ketua tadi. Kita akan coba mengajak masyarakat Kabupaten Suma berbondong-bondong nanti ke TPS, menyemangati kawan-kawan EDO supaya pemilu ini bisa lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Oke. Untuk persyaratan pencalonan kepala daerah, mekanismenya seperti apa nih? Ini ke divisi teknis penyelenggaraan Ibu Heti Novitasari ya. Boleh dijelaskan Bu? Terima kasih dan selamat datang juga saya ucapkan kepada Tribun Bengkulu. Kalau kita membahas masalah pencalonan, itu kami KPU Kabupaten Suma itu masih menunggu regulasi atau PKPU terbaru. Untuk saat ini kami masih mengacu kepada PKPU pada tahun 2018 tentang pencalonan untuk kepala daerah yang nanti akan kita terima pencalonan. Untuk pencalonan yang nanti bakal kita pengumuman yang nanti sudah akan ada. Untuk mekanisme jalur perseorangan dan parpol seperti apa Bu tahapannya Bu? Untuk tahapannya itu kita masih menunggu regulasi dulu. Sedangkan untuk saat ini kita tetap masih memegang dulu di PKPU untuk 18. Kita masih menunggu PKPU-nya yang terbaru. Oke. Untuk calon independen ini kan tahapannya sudah dimulai nih Bu. Ada yang sudah berkonsultasi atau mendaftar di KPU Seluma? Kabar ke desak-desusnya? Kalau untuk yang namanya mencalon atau berkonsultasi ke KPU Kabupaten Seluma itu belum ada. Namun untuk pada saat ini di KPU Kabupaten Seluma itu sudah mengeluarkan surat keputusan tentang pencalonan perseorangan dan dukungan minimum untuk pencalonan perseorangan atau individunya nanti akan kita umumkan ke masyarakat mekanisme yang akan ada. Oke. Untuk syaratnya belum ada keluar ya Bu? Syarat belum. Oke. Baik, tadi menambahkan yang disampaikan oleh Kadif Teknis terkait dengan syarat minimal. Kalau jalur pencalonan ini ada dua, satu independen, yang kedua melalui partai politik.
Kalau untuk jalur independen ada syarat di situ dilakukan, di mana syaratnya untuk kita Kabupaten Seluma ini adalah dukungan 10% sebesar 10% dari jumlah DPT pemilu yang lalu. Nah, ini tentu tahapan syarat minimal ini nanti disampaikan dengan kami, dan juga ada verifikasi, ada teknis lain yang harus kami lakukan, sehingga bagaimana kami membuktikan bahwa itu memang syarat dalam artian itu syarat fakta dari calon itu. Kita sudah menetapkan, kita sudah umumkan terkait dengan syarat minimal itu melalui SK KPU Kabupaten Seluma, dan itu kita sudah umumkan di media sosial yang ada di KPU Kabupaten Seluma, dari Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, dan juga di papan pengumuman kita sudah kita umumkan. Harapan kami bagaimana masyarakat dalam hal ini yang ingin maju dalam jalur pada pemilihan kepala daerah untuk tahun 2004 ini ada beberapa sesuai mekanisme regulasi yang mengatur itu, ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, baik bisa jalur independen maupun jalur partai politik. Dari media juga kami sempat baca bahwa di parpol kita sekarang ini lagi ada penjaringan terkait dengan itu, dan itu sudah dibuka oleh beberapa parpol itu setelah kami membaca ini ya. Dan tentu untuk perseorangan ini duluan dulu, karena ada hal lain teknis lain yang harus kami lakukan, baik itu verifikasi maupun faktualnya terkait dengan syarat dukungan itu. Nantinya pada akhirnya kalau memang sudah kami nyatakan cukup syarat terkait dengan keterpenuhan syarat minimal pencalonan itu, nah ini pada Agustus ini dapat melaksanakan pendaftaran sesuai dengan jadwal, termasuk dengan partai politik gitu. Selanjutnya tuh untuk tantangan dalam pelaksanaan pilkada, biasanya ini ke divisi hukum nih, Pak Iwan, seperti apa ini Pak tantangannya Pak? Baik, terima kasih kawan-kawan dari Tribun Bengkulu. Untuk tantangan menjelang pilkada ataupun pemilu, ya, alhamdulillah untuk kita di Seluma kemarin untuk pemilu ini sengketa alhamdulillah tidak ada di Seluma. Mudah-mudahan juga ya, harapannya nanti di pilkada pun juga tidak ada. Ya, namun tetap kita mempersiapkan diri KPU dalam hal menghadapi pilkada ini nanti, mungkin dalam segi pencalonan ataupun nanti kampanye ataupun nanti pada hari H tanggal 27 November 2024 ini kita akan melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia. Kemudian juga kita berharap dengan masyarakat Kabupaten Seluma khususnya untuk nanti sama-sama menyukseskan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati untuk di wilayah Kabupaten Seluma nanti pada tanggal 27 November 2024. Nah, tahapan-tahapan ya alhamdulillah nanti mungkin yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi dari baik teknis ataupun perencanaan, alhamdulillah tadi ya kita semua untuk dukungan anggaran pemerintah daerah khususnya Kabupaten Seluma sudah memberikan dukungannya untuk pelaksanaan pilkada kita. Kemudian tahapan berikutnya ini juga perekrutan badan ad hoc, PPK, PPS, PPDP dan KPPS nantinya akan kita juga laksanakan mengenai dengan apapun dalam pelaksanaan nanti bagaimana ya harapannya juga masyarakat bisa putra-putri khususnya Kabupaten Seluma bisa ikut andil dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Seluma. Dan harapannya juga di Kabupaten Seluma ini pelaksanaan pilkadanya berjalan baik, aman, kondusif dan tidak ada riak-riak yang berarti. Harapan juga nanti kita bisa mendapatkan pemimpin di Kabupaten Seluma yang bisa menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma ini dengan baik. Mungkin itu. Oke. Kembali ke ketua nih. Harapan untuk menghadapi pilkada serentak ini ya, seperti apa Pak Ketua? Sebenarnya kalau terkait dengan harapan, saya pikir harapan pertama harapan kami KPU dan juga pada umumnya harapan masyarakat.
Kami berharap pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan tentu output itu yang kita inginkan dari hajatan pilkada itu sendiri. Dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar amanah dan juga pemimpin yang representatif berdasarkan suara ataupun keinginan masyarakat Seluma pada umumnya. Mungkin itu. Pada kesempatan ini juga kami juga tentu media dalam hal ini punya peran penting terkait dengan informasi katakanlah edukasi politik masyarakat. Jadi dalam hal ini kami berharap juga peran dalam artian media terutama khususnya Tribun Bengkulu partisipasinya dalam artian support kami selaku pelaksana dari penyelenggaraan pilkada itu tidak terhenti. Juga tidak terhenti dalam artian seterusnya sampai dengan nanti akhirnya hajatan pilkada ini. Jadilah sebagai sarana informasi dan juga edukasi untuk masyarakat dan juga koreksi bagi kami terhadap pelaksanaan pilkada itu sendiri. Oke, Tribuners, kita sudah mendengar paparan dari 5 komisioner KPU Seluma. Kita minta closing statement dari para komisioner untuk Pilkada serentak 2024. Dimulai dari Pak Ketua. Siapa Ketua? Baik. Kalau bicara closing statement, mungkin doa ya. Kami berharap doa dan juga supportnya kepada masyarakat dan juga kepada kawan-kawan yang lain selaku pemangku kebijakan pemiluan untuk selalu support kami sehingga pemilu kada di Kabupaten Seluma dapat berjalan aman dan baik. Oke. Untuk selanjutnya Pak Yeprizal. Tentu saja kita berharap pemilu ke depan bisa lancar, bisa lebih baik dan bisa aman. Dan kami sadar betul bahwa kami banyak kekurangan, oleh karena itu kami butuh support dari kawan-kawan media, stakeholder dan lainnya, dan masyarakat Kabupaten Seluma. Oke. Untuk Ibu Heti Novitasari. Kami sebagai penyelenggara pilkada yang ada di Kabupaten Seluma itu tidak bisa yang namanya bekerja sendiri. Seperti yang dibilang sama Pak Ketua juga Pak Yep, kami butuh support dari lapisan masyarakat, ada juga badan ad hoc, ada juga dari kepenting kebijakan. Itu sungguh sangat luar biasa yang kami butuhkan. Dan untuk pemilu, kami juga pemilu kemarin dengan support yang luar biasa sehingga pemilu yang ada di Kabupaten Seluma itu bisa berjalan dengan lancar. Begitupun juga kami minta nanti di pilkada. Kami juga memanggil putra-putri Seluma itu untuk ikut aktif menjadi penyelenggara. Tadi seperti bilang sama Pak Yeprizal, ada pembentukan PPK, ada juga di desa PPS dan juga di KPPS nanti. Kami berharap dengan adanya pilkada akan ada pemimpin yang lebih pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa membawa nama baik di Kabupaten Seluma. Oke. Selanjutnya Pak Aneng, seperti apa closing statementnya? Statement saya, ini tantangan baru bagi penyelenggara pemilu karena ini pilkada serentak se-Indonesia. Semoga kami bisa menjalankan amanah yang telah kami diberikan kepada kami, dan harapan kami semoga pilkada terkhusus pilkada Kabupaten Seluma berjalan lancar, aman, tertib, tanpa ada gesekan satu sama lain. Terakhir Pak Iwan, seperti apa Pak Iwan? Baik, terima kasih untuk kami di Kabupaten Seluma khususnya, ya harapannya untuk pilkada, tahapan-tahapan pilkada yang akan kita laksanakan dari saat ini sampai berakhirnya tahapan pilkada nanti tidak ada hal-hal yang mengganggu ataupun yang nanti akan menghambat jalannya tahapan pilkada itu sendiri. Dan harapannya juga untuk
pilkada kita ini berjalan dengan damai, sukses, dan nanti juga mudah-mudahan tidak ada sengketa dalam proses penetapan hasil calon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Suma yang terpilih nanti, yang mudah-mudahan harapan kita semua masyarakat juga benar-benar dari masyarakat yang menentukan pemimpin untuk Kabupaten Suma ini nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Tribuners, kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan para komisioner KPU Suma bermanfaat bagi pemirsa tribunbengkulu.com. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.